Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona merah, meskipun pelemahan lebih ke arah terpangkas meskipun tipis, di mana posisi penutupan sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 0,77%. Level 8 ribuan masih mampu dipertahankan di 8.061.062. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan secara intraday berbalik arah melemah dalam hingga meninggalkan level 8.100-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rio, selamat sore. Apa kabar, Pak? Sore, Pak David. Kabar baik, Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Rio, hari ini hari terakhir, Pak, perdagangan di bulan September. Besok kita sudah memasuki perdagangan di Oktober. Kita boleh review tidak Pak, sebulan terakhir di September yang memang image-nya indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan dari sisi siklus dari tahun ke tahun. Bagaimana Anda melihat review pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang September 2025 ini? Ya, jadi kalau saya lihat September ini jadi sangat menarik dan menjadi kontradiktif karena memang orang-orang udah pada prepare itu untuk istilahnya September itu mulai koreksi, siklusnya selalu seperti itu. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya pelaku pasar dalam skala yang lebih besar itu sebenarnya lebih optimis dengan market kita, Pak. Jadi kalau kita lihat ada 3 hal. Yang pertama adalah siklus yang umumnya koreksi membuat orang lebih berhati-hati. Yang kedua adalah di awal September kita juga melihat ada demo besar di Indonesia ya, dan kita lihat memang ada terjadi penurunan di hari Jumat dan hari Senin, tapi di hari Senin itu sendiri marketnya sudah ternyata rebound jauh lebih tinggi daripada openingnya. Dan di minggu yang sama juga ada pergantian sejumlah menteri termasuk Menteri Keuangan yang membuat bursa kita juga mengalami pelemahan. Tapi ternyata adalah indeks kita malah mampu bertahan di atas level 7.800 yang sebelum bulan September itu sudah tercapai, dan sekarang udah mencapai level 8.100-an, sempat 8.150. Jadi pada dasarnya kalau dengan beberapa kombinasi yang terjadi di bulan September ini, kita melihat secara pergerakan harga maupun secara psikologis tampak bahwa market di luar sana itu, maksudnya market Indonesia, pelaku pasar itu mayoritas itu optimis. Mungkin beberapa ada yang pesimis, tapi yang memiliki dana besar atau yang big money-nya segala macam itu melihat ini adalah opportunity to buy, dan kita juga optimis bahwa market kita itu masih akan cenderung bullish untuk di bulan Oktober dan bahkan mungkin sampai menjelang akhir tahun, Pak David. Target mungkin sampai dengan akhir tahun ada perubahan tidak Pak dari sisi pencapaian IHSG sampai sejauh ini? Oke, jadi kalau kita lihat per September ini kita memang menargetkan indeks kita tuh ada di level 8.000 plus ya Pak ya, 8.000 plus, dan memang ini tercapai di dalam mungkin 2 minggu terakhir ini tercapai di 8.000. Jadi kita perlu melihat apakah indeks kita di awal Oktober bisa bertahan di atas level 8.000. Dan 8.000 ini sebenarnya adalah pondasi yang menarik karena kalau kita melihat ruang kenaikan pada indeks kita, maka kita bisa expect sebenarnya itu 8.500 itu masih sangat masuk akal selama tren naik itu terjaga. Dan untuk tren naik IHSG sendiri ini bukan di 8.000 sebenarnya, supportnya itu bukan di 8.000, tapi kalau kita menggunakan analisa teknikal yang klasik technical analysis, itu pada dasarnya 7.800 itu masih merupakan level support kuat, support sehat pada tren naik IHSG ke depan, Pak. Jadi kita bisa pantau sekarang minornya 8.000, tapi 7.800 itu still okay menjadi level support pada IHSG. Artinya untuk koreksi intraday hari ini masih cukup wajar Pak, dan supportnya masih jauh terjaga ya untuk indeks harga saham gabungan. Betul Pak, masih sangat oke dan masih layak untuk optimis pelaku pasar, Pak. Baik, dalam jangka pendek arahnya akan kemana? Paling tidak sampai dengan akhir pekan ini, Pak Rio?
Kalau kita lihat mungkin akan menguji level support 8.000 terlebih dahulu, tapi coba diperhatikan ini ada beberapa kenaikan yang gap ya, ada gap up pada IHSG mungkin bisa dicermati level 7.850-an dan MA50 di 7.790. Saya rasa jadi 7.800 itu akan menjadi target koreksi kalau terjadi dalam jangka pendek IHSG. Walaupun kalau melihat karakter pergerakan IHSG Pak ya, ini sebenarnya agak cenderung sebenarnya mengulang pergerakan di bulan Juli yang karena dimotori oleh saham-saham konglomerasi itu naiknya itu malah jadi lebih non-stop seperti itu Pak. Berbincang terkait dengan euforia rekor dari indeks harga saham gabungan Pak dalam siklus di pasar modal Indonesia, saham-saham perbankan big cap selalu ambil posisi, selalu menjadi penopang terbesar. Namun di momentum di September ini, perbankan big cap masih belum bergerak kemana-mana dan lebih cenderung tertekan. Bahkan beberapa sahamnya menjadikan saham tersebut dengan nilai aksi jual asing termasuk yang tertinggi. Bagaimana Anda melihat rotasi yang terjadi, kemudian posisi dari saham-saham perbankan big cap sampai sejauh ini, Pak Rio? Oke, jadi kalau untuk perbankan big cap mungkin kita bisa dari dua sisi. Yang pertama adalah dari NPL. Kan kita lihat ada kecenderungan tekanan pada NPL walaupun bukan dalam tahap yang bahaya ya, bukan. Maksudnya ada tekanan pada NPL itu menjadi salah satu faktor, kayaknya nanti dulu deh. Jadi investor pada wait and see. Yang kedua adalah pilihan yang menarik. Pilihan menarik yang ada di luar dari perbankan big cap itu membuat pada dasarnya membuat pelaku pasar daripada saya stay di industri atau di emiten yang masih wait and see kinerja seperti apa, lebih baik saya pindah mencari opportunity di tempat lain, baik itu mungkin di saham sektor yang berbeda ataupun ke market yang ada di luar dari Indonesia. Pada dasarnya seperti itu. Dan kita perlu ingat di sini bahwa perbankan big cap itu bukan emiten yang buruk, itu adalah emiten yang bagus dan mungkin hal ini bisa diingat kembali, refresh kembali ketika pandemi kemarin, di mana bank-bank besar itu tiarap di bawah, tapi bank-bank digital waktu itu ya, itu kan pada naik ke atas dan berbagai saham-saham teknologi. Jadi kita bisa lihat bahwa selera pasar ini lagi geser dan ini bukan berarti sesuatu yang buruk pada saham emiten-emiten tersebut, tapi bahkan malah dari profit yang sudah didapat mungkin bisa dipertimbangkan untuk melakukan cicil beli pada saham-saham yang bagus tapi harganya belum naik. Seperti itu Pak. Baik, ketergantungan dari sisi investor asing seperti apa Pak? Mengingat juga saham-saham konglomerasi tampaknya lebih didominasi oleh para investor domestik sepertinya. Betul Pak, tapi mungkin ada sentimen juga beberapa saham yang katanya potensi untuk masuk, misalnya MSCI seperti itu. Dengan lebih banyak saham yang berpotensi untuk masuk dalam indeks MSCI, pada dasarnya akan membuat investor asing lebih memantau Indonesia Pak. Jadi indeks fund mereka bisa masuk ke saham-saham tersebut dan semakin bobot saham Indonesia dalam MSCI semakin besar, ujung-ujungnya mereka akan semakin melirik Indonesia. Kurang lebih seperti itu Pak. Baik, Anda bilang tadi dari sisi fundamental masih sangat baik untuk perbankan big cap. Bagaimana Anda melihat apakah kebijakan pemangkasan suku bunga kemudian juga efek dari Menkyu baru kemarin belum memberikan sentimen yang positif yang untuk memacu pergerakan penguatan saham perbankan? Singkat saja Pak Rio. Ya, pada dasarnya memang itu butuh waktu sih Pak, karena dana 200 triliun bukan dana yang kecil dan memang kita market pun masih menanti action plan dari bank-bank yang menerima dana tersebut, kurang lebih seperti itu. Baik, langsung saja kita ke BBCA Pak. Hari ini tampaknya menjadi pemberat terbesar untuk indeks harga saham gabungan, melemah hampir 2%, 1,93 di kembali ke level 7.600-an. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBCA? Ya, pada dasarnya BBCA sudah bergerak dalam fase bearish itu dari sejak level 9.000, gagal bertahan di atas level 9.000. Jadi dengan kondisi yang sekarang, mungkin arah pergerakan BBCA mungkin akan mengarah kurang lebih ke 7.400 sampai 7.300. Jadi kalau melihat kondisi seperti ini, lebih baik cenderung ke wait and see hingga dia mencapai level support 7.300-nya untuk yang mau melakukan pembelian BBCA, Pak. Baik, 7.300 berarti level terlemah dong Pak dalam beberapa bulan terakhir paling tidak untuk BBCA. Iya, itu level terendah BCA pas bulan April Pak ya, April 2025. Itu level terendahnya. Jadi biasanya itu akan menjadi level support dalam penurunan ini Pak.
Baik, rekomendasinya seperti apa untuk posisi saat ini untuk BBCA? Jadi pada dasarnya untuk BCA untuk melakukan pembelian lebih baik tunggu di level support 7.300. Tapi kalau ada yang punya di level atas mungkin Pak Rio? Level atas pada dasarnya mau dijual juga tanggung ya. Iya. Jadi lebih baik kalau yang punya mendingan wait and see aja karena ini emiten yang bagus, dividen tetap jalan. Jadi pada dasarnya ketika flow market itu sudah mulai kembali ke emiten ini ya pasti akan naik juga sebenarnya gitu Pak. Baik, apakah rekomendasi sama juga untuk perbankan big cap lain, Pak Rio? Singkat saja Pak. Ya, mirip Pak, mirip. Jadi seperti Bank Mandiri juga sama, mungkin bisa pantau level supportnya. Ini Bank Mandiri malah udah dekat ke level support ya, di 4.200, 4.250 itu level supportnya. Itu juga bisa jadi level untuk dicermatin. Lalu kalau bicara BRI, kita melihat BRI relatif lebih kuat sebenarnya. Supportnya itu di level kisaran 3.800 dan ini trennya masih lebih terjaga positif dibandingkan Mandiri maupun BC. Analisis dan rekomendasi dari saham-saham perbankan big cap yang hari ini masih lanjut melemah dan jadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Pak Rio, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.